Salam pembelajar sekalian. Berikut ini saya Beni Hutahayan dan Sugiono akan menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran mengenai hermeneutika Alkitab di dalam pembelajaran kita dari STT Rahmat Immanuel Ministry bersama dosen kita Bapak Dr. John Virgil. Selamat menyaksikan. Baik, setelah tadi yang disampaikan oleh Bapak Beni Hutahayan, kita sekarang akan melihat bagaimana pelajaran hermeneutik ini begitu perlu dalam kehidupan kita, khususnya bagaimana kita bisa menafsirkan Alkitab. Hal yang mendasari dari pelajaran ini adalah mengapa kita perlu yang namanya hermeneutik. Yang pertama adalah karena adanya historical gap. Ini timbul karena adanya perbedaan waktu. Penulis kitab suci hidup di zaman dulu, dan kejadian-kejadian ditulisnya juga terjadi di zaman dulu. Karena itu berbeda dengan zaman sekarang. Oleh sebab itulah kita perlu belajar hermeneutik. Yang kedua, karena adanya culture gap atau perbedaan budaya. Bangsa yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, tradisi yang berbeda, membuat kita perlu belajar hermeneutik. Yang ketiga, karena adanya linguistic gap atau perbedaan bahasa. Kitab suci ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramik. Dan tidak mungkin kita bisa menerjemahkan bahasa-bahasa itu dengan sempurna ke dalam bahasa kita. Dan juga ada perbedaan grammar atau tata bahasa. Dan juga vocabnya, perbedaan kata yang mungkin di bahasa Aram, Yunani, dan Ibrani ada, tapi bagi kita tidak ada. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita perlu namanya belajar hermeneutik. Apa sih hermeneutik itu? Hermeneutik adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutik sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang artinya menafsir, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, maka sebenarnya nama ini diambil dari nama dewa Yunani, yaitu dewa Hermes. Nah, dewa Hermes ini bertugas memberi pemahaman kepada manusia terkait pesan-pesan yang disampaikan oleh para dewa di Olympus. Nah, karena itulah dewa Hermes ini sangat penting. Karena apabila terjadi kesalahpahaman antara pesan-pesan dewa yang disampaikan, maka akan fatal terhadap seluruh umat manusia. Jadi, dewa Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh para pendengarnya atau manusia. Nah, itu mengenai cerita atau kisah atau latar belakang dari nama hermeneutik sendiri. Nah, karena itulah kita perlu belajar hermeneutik. Karena hermeneutik itu tujuannya yang paling utama itu dua sebenarnya. Yang pertama adalah memahami dengan benar teks yang tertulis. Jadi teks yang ada di Alkitab itu harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, setelah dipahami maka perlu disampaikan dengan benar. Jadi bukan hanya memahami dengan benar, tapi juga menyampaikannya dengan benar. Kalau hanya sekedar memahami tapi tidak bisa menyampaikan, maka apa yang dipahami tidak berguna bagi orang lain. Itu adalah hermeneutik secara fungsinya atau hal yang paling utama. Lalu kita akan melihat secara umum hermeneutik berdasarkan masanya. Jadi ada masa-masa awal, masa-masa pertengahan, reformasi, lalu kemudian berkembang metode-metode hermeneutik. Nah, itu yang akan kita pelajari. Hermeneutik pada masanya adalah pada masa-masa awal dituliskan oleh David Dockery dalam bukunya Biblical Interpretation Then and Now, mengatakan bahwa masa awal ada 4 pendekatan penafsiran yang dilakukan oleh umat Yahudi. Apa saja itu? Yaitu yang pertama secara harafiah. Bagaimana awalnya, sejarahnya secara harafiah. Lalu kemudian secara midras, penafsiran midras. Penafsiran yang dilakukan oleh rabi, dan ini berusaha menembus lapisan yang lebih dalam dari sekedar permukaan di Alkitab, menemukan makna apa yang tersirat di dalam Alkitab.
Yang ketiga adalah penafsiran Pesher. Pola penafsiran ini adalah pola penafsiran dari komunitas Qumran dengan penekanan utama pada eskatologi. Yang keempat, penafsiran tipologi. Pola penafsiran ini menunjukkan korespondensi atau antara orang dengan peristiwa yang ada. Itu di abad-abad awal. Lalu di abad yang kedua, Alkitab dipandang berasal dari Allah, maka ada tujuan Allah dalam setiap perikop. Ada dua aliran besar nih di abad yang kedua, yaitu aliran Alexandria dan juga aliran dari Antioquia. Nah, mengapa dinamakan Alexandria atau lebih tepatnya sekolah Alexandria? Jadi awalnya adalah pada tahun 202 sampai 325 Masehi, permulaan abad ketiga, penafsir Alkitab banyak dipengaruhi oleh mereka yang berada di kota Alexandria. Mengapa? Karena di kota Alexandria ada pertemuan besar di sana agama Yahudi atau Yudaisme dan juga filsafat Yunani. Nah, di sekolah-sekolah di sana mereka kemudian belajar mengenai filsafat Yunani. Nah, karena mereka belajar dari filsafat Yunani, maka cara orang-orang Yahudi di dalam memahami firman Tuhan atau Alkitab menjadi berubah. Dan gereja Kristen di sana, di Alexandria ini, kemudian lebih tertarik menggunakan penafsiran yang kita namakan penafsiran Alexandria. Apa itu penafsiran Alexandria? Penafsiran Alexandria adalah penafsiran alegoris yang seolah-olah memberikan makna yang lebih dalam daripada makna yang sesungguhnya atau makna harafiahnya. Dan tokoh yang terkenal adalah Clement dari Alexandria dan juga Origen. Lalu kemudian untuk mengcounter dari penafsiran Alexandria ini pada tahun 325 sampai 600 Masehi dikenal dengan periode sekolah Antioquia atau penafsiran Antioquia. Ini merupakan perlawanan terhadap sebelumnya, penafsiran Alexandria atau sekolah Alexandria. Jadi dari sekolah Antioquia ini kemudian muncul di sana penafsiran yang berusaha mengembalikan lebih dalam lagi. Mereka melihat secara ilmiah, menggunakan prinsip secara literal, tinjauan sejarah, daripada mereka memakai penafsiran alegoris. Nah, tokoh-tokohnya adalah Diodorus dari Tarsus, Theodore, dan juga Chrysostom. Nah, mereka menolak penafsiran alegoris di dalam penafsiran atau memahami Alkitab. Lalu kemudian masuk dalam masa-masa periode tahun 600 sampai 1517. 1517 ini tepat sebelum masa-masa reformasi. Jadi periode 600 sampai 1517 sebelum masa reformasi. Nah, hermeneutik pada abad-abad ini itu seringkali dinamakan sebagai abad kegelapan karena mereka menafsirkan Alkitab hanya berdasar dari eksposisi dari bapak-bapak gereja yang memiliki otoritas sangat tinggi, lebih tinggi daripada otoritas Alkitab. Lalu kemudian tokoh-tokoh pada masa-masa itu yang mungkin kita bisa kenal adalah Thomas Aquinas dan juga John Wycliffe. Nah, John Wycliffe ini juga sering disebut sebagai bintang fajar reformasi karena menyerang pendapat bahwa otoritas gereja lebih tinggi daripada otoritas Alkitab. Jadi bahkan juga komentarinya atau tafsirannya John Wycliffe masih kita pakai sampai sekarang ini. Lalu kemudian kita masuk dalam masa-masa reformasi atau hermeneutik reformasi pada tahun 517 sampai 1600. Dimulai saat Martin Luther memakukan 95 dalilnya dan juga mengubah cara pandang berbagai aliran di zaman itu dan juga kita masih pegang sampai sekarang ini. Nah, Martin Luther membuat serangan-serangan yang dilancarkan kepada otoritas gereja supaya Alkitab bisa dikembalikan kepada otoritas yang semula. Dan Martin Luther memiliki prinsip di dalam cara menafsirkannya. Yang pertama adalah menafsirkan itu harus dengan penerangan dari Roh Kudus atau ilham dari Roh Kudus. Yang kedua, Alkitab otoritasnya lebih tinggi dan bukan gereja. Yang ketiga, penafsir harus memberi perhatian pada tata bahasa, latar belakang sejarah, dan
penafsiran alegoris tidak berlaku. Nah, siapa di antara kita yang masih menyukai tafsiran alegoris? Ya, boleh saja sepanjang kita sudah memahami tafsiran secara harafiah, tata bahasa, latar belakang, dan sebagainya. Setelah itu, lalu kita ambil makna rohaninya, itu tidak masalah. Lalu yang keempat, Alkitab adalah jelas bagi orang percaya dapat menafsirkannya. Artinya semua orang percaya bisa menafsirkan Alkitab. Tidak hanya orang-orang tertentu, bapak-bapak gereja saja yang boleh menafsirkan. Lalu kemudian yang kelima, sentralisasi dari penafsiran itu adalah Kristus, bukan diri kita. Itu tokohnya. Lalu kemudian muncul berikutnya adalah John Calvin, yang merupakan penafsir ilmiah pertama dalam sejarah gereja. Ia menentang juga penafsiran secara alegoris. Prinsip penafsiran dari John Calvin adalah, yang pertama, sama dengan Martin Luther, Roh Kudus itu harus utama, karena Roh Kuduslah penulis sesungguhnya. Yang kedua, Alkitab menafsirkan Alkitab. Nah, ini yang seringkali diperdebatkan. Yang dimaksudkan Alkitab menafsirkan Alkitab bukanlah bahwa kita membiarkan Alkitab berbicara seperti itu, lalu kita tidak perlu memahaminya lebih dalam lagi. Yang dimaknai oleh John Calvin itu justru Alkitab, menafsirkan Alkitab adalah kita bisa mencari referensi ayat-ayat yang lain dari kitab-kitab yang lain, bahkan juga mungkin di PL tafsirannya ada di Perjanjian Baru. Itu yang dimaksudkannya. Artinya jangan kemudian kita membiarkan Alkitab ini lalu kita kemudian keluar, kita mencari di luar tanpa kita bisa memahami Alkitab secara utuh. Kita pahami PL dan PB secara utuh dan mendalam, kita akan mengerti gambar utuhnya. Itu yang dimaksud dengan Alkitab menafsirkan Alkitab. Yang ketiga, penafsiran menurut John Calvin adalah secara literal, menemukan apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau apa tujuan penulis itu, melihat konteks, latar belakang sejarah, melakukan studi kata dan tata bahasa. Yang keempat, menolak penafsiran alegoris. Yang kelima, menolak otoritas gereja yang lebih tinggi atau satu-satunya yang boleh menginterpretasikan Alkitab. Lalu kemudian yang berikutnya, yang keenam, teologia yang benar itu dihasilkan dari eksegese yang sehat. Lalu kemudian di tahun 1600 sampai 1800 Masehi. Nah, periode ini setelah masa reformasi ditutup dengan gerakan devosional karena terjadi pada waktu itu bagaimana orang-orang menyerang secara verbal maupun juga secara fisik. Mereka mengedepankan tafsiran harafiah tetapi justru menyerang orang-orang yang menafsirkan secara alegoris. Istilahnya begini, doktrin mereka benar tetapi cara menyampaikannya salah. Doktrin mereka benar tetapi mereka menganiaya orang percaya yang lain. Nah, lalu muncullah namanya gerakan pietisme. Nah, gerakan ini merupakan gerakan pasca reformasi. Mereka melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu mempelajari Alkitab, menafsirkan secara pribadi, memperkaya dalam kehidupan kerohanian. Motivasi ini baik karena muncul akibat dari penafsiran sebelumnya, bagaimana mereka ini menyerang orang-orang di zaman itu. Lalu kemudian muncul setelah aliran gerakan pietisme, muncul aliran kritisisme. Gerakan kritisisme ini melihat bahwa aliran pietisme ini ada banyak kelemahan. Karena mereka tidak mengerti teks. Lalu kemudian aliran kritisisme ini mereka mengkritik teks Alkitab. Naskah-naskah Alkitab dievaluasi dan diteliti. Mereka mempertanyakan keabsahan dari kitab-kitab yang sudah dikanonkan. Lalu kemudian muncul aliran rasionalisme. Nah, aliran rasionalisme ini adalah mereka memahami bahwa rasio manusia itu yang paling utama. Nah, ini yang berbahaya. Mereka berpikir bahwa dengan rasio ini, mereka harus bisa memahami Alkitab dengan baik. Jadi Alkitab harus dipahami dengan rangka cara berpikir manusia. Nah, tokohnya adalah Hobbes, Spinoza, dan Semler. Lalu kemudian muncul aliran hermeneutik modern. Masa ini, tahun 1800
sampai sekarang ini. Metode penafsirannya berbagai macam-macam. Yang sudah pernah ada, masih ada sampai sekarang ini. Nah, penekanan-penekanannya ini yang berbeda. Di antaranya adalah hermeneutik modern ini beberapa penekanannya adalah aliran liberalisme. Jadi aliran liberalisme ini mereka memikirkan secara rasio, jadi yang tidak dapat dipikirkan secara rasio ditolak. Inspirasi Alkitab atau Roh Kudus terhadap Alkitab didefinisikan ulang. Supranatural itu dianggap sebagai pikiran yang abstrak bagi manusia. Lalu kemudian menjunjung nilai etika, tetapi menolak tafsiran teologia. Nah, Alkitab kemudian dipandang sebagai sebuah buku sejarah tanpa ada makna, tanpa ada campur tangan Allah, tanpa ada mukjizat di sana. Lalu kemudian muncul tokoh-tokoh Alkitab yang di masa ini kita bisa melihat mengenai penyimpangan-penyimpangan mereka, yaitu Karl Barth. Karl Barth sebagai tokohnya tidak mau disebut sebagai penganut liberalisme. Ia tetap ingin kembali ke inti teologi reformasi. Dalam pendekatannya, Karl Barth menolak baik inspirasi maupun ketidakbersalaan Alkitab. Jadi, Karl Barth percaya bahwa Alkitab itu tidak hanya sekedar inspirasi dari Allah, tapi juga murni dari manusia. Nah, ini yang berbeda dengan yang kita yakini. Dan dia juga menolak ketidakbersalaan Alkitab. Lalu kemudian ada muncul gerakan konservatisme atau Injili, merupakan reaksi untuk melawan pikiran-pikiran modern. Pendekatan-pendekatannya yaitu apa? Rasio harus ditaklukkan di bawah otoritas Alkitab. Yang kedua, penafsiran secara literal dan percaya akan ketidakbersalahan Alkitab. Yang ketiga, percaya kepada penyataan yang progresif, bahwa kebenaran tidak dibatasi oleh waktu, tetapi berlaku sampai sepanjang zaman. Lalu kemudian ada juga hermeneutik baru, pemahaman hermeneutik baru ini, tokohnya adalah Rudolf Bultmann. Prinsip yang dipakai untuk menafsir adalah kita harus membaca sesuai dengan prinsip ilmu pengetahuan, manusia tidak boleh mengabaikan inteleknya. Yang menjadi masalah adalah otoritas Alkitab tidak diterima sepenuhnya. Mereka bahkan meragukan apa yang Alkitab katakan itu sama dengan apa yang dituliskan. Nah, itu adalah mengenai masa-masa dari sejarah hermeneutik, pemahaman-pemahaman mereka, aliran-aliran yang muncul apa saja. Nah, ini adalah pelajaran hermeneutik secara umum. Dan hal yang paling penting yang harus kita ketahui, teman-teman dan juga para pendengar, ketika kita menafsirkan Alkitab, kita harus tahu tujuan Allah yang utama dari apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu, atau tujuan penulis. Penulisnya di sini tentu ada penulis yang dimaksud adalah Allah dan juga penulis kitab itu sendiri. Kita harus belajar mengenai konteksnya, sejarahnya, tata bahasanya, kemudian vocabnya dan sebagainya. Lalu setelah kita mengetahui benar-benar arti makna dari Alkitab itu, yang kedua adalah kita harus bisa mengaplikasikannya di zaman kita sekarang ini. Artinya, ketika kita memahami, menghermeneutik dengan baik, itu sampai di kepala. Bagaimana turun ke hati adalah kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu salah satu hal yang juga terpenting yang tidak boleh kita lupakan. Jadi menghermeneutik Alkitab, memahami apa yang Alkitab sampaikan, dan juga melakukan apa yang telah Alkitab sampaikan. Dan biarlah melalui pelajaran secara umum ini, hermeneutik secara umum ini, yang merupakan tugas dari Bapak Dr. John Virgil, yang merupakan bagian dari tugas STT Ramat Emmanuel Ministry, bisa kita pahami dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Saya bersama dengan Bapak Beni Hutahayan, dan biarlah tugas ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.